505, pecahnya beruang kecil yang kejam. Saat berikutnya, pedang penghancur setinggi 20 kaki menghantam pria parubaya berjubah kuning. Ledakan. Sword of Destruction bertabrakan dengan armor berlian, dan suara tumpul tiba-tiba terdengar. Pedang penghancur Lin Chen dibentuk dengan memadatkan semua maksud pedang penghancuran tingkat ketiga. Seberapa kuat maksud pedang penghancuran tingkat ketiga? Secara khusus, maksud pedang penghancuran tingkat ketiga Lin Chen tidak hanya auranya yang menakutkan, tetapi juga mencapai jumlah yang sangat tinggi. Kekuatan maksud pedang penghancuran yang dipadatkan dari begitu banyak maksud pedang penghancuran dapat dibayangkan. Wow! Kemudian mereka melihat bahwa setelah pria parubaya berjubah kuning terkena pedang penghancur Lin Chen, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia memuntahkan 2 suap darah, wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Setelah mundur hampir 100 kaki, dia akhirnya berhenti. Tetapi bahkan ketika dia berhenti, pria parubaya berjubah kuning masih terengah-engah. Dia jelas terluka parah oleh pedang Lin Chen, sedangkan untuk baju besi berlian di tubuhnya, ada celah yang dalam pada saat ini. His. Mata Xia Feng menyipit dan dia menghirup udara. Apa yang dia lihat? Lin Chen menghancurkan dinding tanah dengan satu pedang dan melukai serius pria parubaya berjubah kuning. Belum lagi pria parubaya berjubah kuning tiba-tiba menggunakan baju besi berlian untuk menutupi tubuhnya. Kekuatan pertahanan dinding bumi yang terkondensasi di depan sangat kuat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Xia Feng menyerang dengan keabadian tingkat keempat niat pedang lebih dari 10 kali berturut-turut. Gagal menghancurkan tembok bumi, dan pria parubaya berjubah kuning dapat dengan mudah memulihkan tembok bumi setiap saat. Namun, dalam kasus Lin Chen, dinding bumi tampak rapuh. Lin Chen menghancurkan dinding bumi hanya dengan satu serangan pedang. Ini membuat Xia Feng sangat terkejut. Tetapi pada saat yang sama, dia juga terkejut bahwa pria parubaya berbaju kuning jubahnya masih bersembunyi. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menggunakan baju besi berlian untuk menutupi seluruh tubuhnya pada saat kritis. Anda tidak perlu memikirkan tentang kekuatan pertahanan dari armor berlian. Ini pasti lebih kuat dari tembok bumi. Sangat sulit bagi Xia Feng untuk menghadapi tembok bumi. Dia ingin menghancurkan armor berlian kecuali dia menggabungkannya. Niat pedang abadi dan niat pedang membunuh, tetapi yang kuat pertarungan berubah dengan cepat, dan akan memakan waktu lama baginya untuk menggabungkan kedua maksud pedang tersebut. Waktu singkat ini mungkin cukup bagi pria parubaya berjubah kuning untuk membunuhnya. Pria parubaya berjubah kuning menggunakan baju besi berliannya untuk membela diri. Xia Feng tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, meskipun Lin Chen menghancurkan dinding tanah dengan pedangnya terlebih dahulu, dia masih memiliki sisa energi yang cukup untuk mengenai berlian itu. Armor dengan retakan yang dalam, dan pedang penghancur melewatinya. Retakan tersebut melukai pria parubaya berjubah kuning. Serangan macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Xia Feng tampak serius. Dia pernah berkompetisi dengan Lin Chen sebelumnya, tetapi Lin Chen tidak menggunakan gerakan ini pada saat itu. Namun, menilai dari kekuatan gerakan ini, meskipun tidak sekuat dia, bebas bunga, dan tidak akan terlalu lemah. Jika Lin Chen pernah menggunakan gerakan ini sebelumnya, akan sulit bagi Xia Feng untuk menolaknya. Kekuatan Lin Chen sangat kuat. Semakin dia memikirkannya, semakin serius ekspresi Xia Feng. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan menatap pria parubaya berjubah kuning. Setelah terkena pedang kehancuran Lin Chen, meskipun gagal menghancurkan baju besi berlian pada pria parubaya berjubah kuning, itu masih menciptakan retakan yang dalam. Di dalam celah itu, darah terlihat mengalir keluar. Wajahnya sangat pucat, dan matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Dia berada di puncak alam Tao yang sebenarnya, kata pria parubaya berjubah kuning dengan ngeri. Saat itu, hatiku sangat terkejut. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan segera menggunakan misteri bumi untuk memadatkan baju besi berlian pada saat Lin Chen mendesak pedang penghancur untuk menyerang, dia mungkin sudah mati di bawah pedang Lin Chen. Dan kalian harus tahu kalau armor berliannya adalah jurus pertahanan yang dia habiskan selama beberapa tahun untuk mendapatkan rahasia bumi. Dengan armor berlian di tubuhnya, pria parubaya berjubah kuning pasti akan menjadi raja di antara para pejuang. Level yang sama, tetapi pada saat ini, dia dilukai oleh seorang pejuang yang tingkat budidayanya 2 tingkat lebih rendah darinya. Ini bahkan ketika dia menggunakan pertahanan dinding tanah dan armor berlian pada saat yang bersamaan. Xia Feng dan pria parubaya berjubah kuning sama-sama dikejutkan oleh pedang Lin Chen. Pada saat ini,
Setelah Lin Chen menggunakan pedang ini, dia mengabaikan pria paruh baya berjubah kuning. Dia berdiri di udara sambil melihat di wajahnya. Dia melihat dengan serius pada niat pedang destruktif yang berputar di sekujur tubuhnya. Bilah penghancur adalah perpaduan dari niat pedang penghancur dan niat cepat dan lambat. Tapi sekarang niat pedang penghancuranku sudah naik ke tingkat ketiga, pemahamanku tentang niat cepat dan lambat masih stagnan. Perpaduan ketiganya tidak sekuat penggunaan langsung niat pedang penghancur. Wajah Lin Chen menunjukkan sedikit kegembiraan, pedang penghancur, yang dipadatkan dengan pedang penghancur tingkat ketiga, setidaknya ada beberapa kali lebih kuat dari penggunaan pedang penghancur sebelumnya. Ini jelas merupakan jurus serangan target tunggal terkuatku saat ini. Pedang penghancur memiliki serangan target tunggal terkuat. Sekarang kartu truf terkuat Lin Chen tidak diragukan lagi adalah Wuxi setelah perpaduan niat pedang penghancuran dan maksud pedang waktu. Dengan gerakan ini, Lin Chen pasti akan melawan bahkan pembangkit tenaga listrik puncak di tahap tengah alam Baoyuan. Pada saat ini, meskipun pedang penghancur yang dia ciptakan tidak sekuat Wuxi, ia juga tidak lemah, dan pasti dapat mengancam para pejuang di tahap tengah alam Baoyuan. Misalnya, pria paruh baya berjubah kuning yang berada di tahap tengah alam Baoyuan di hadapannya hampir terbunuh oleh pedang penghancur. Dengan langkah ini, efektivitas tempur Lin Chen pasti akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Cara menggunakan Sword of Destruction sangat sederhana, yaitu mengumpulkan semua niat pedang destruction untuk membentuk pedang dan menyerang secara langsung. Meskipun metodenya sederhana, tidak semua orang bisa menggunakannya. Alasan mengapa Lin Chen mampu memadatkan niat pedang penghancur untuk membentuk pedang penghancur yang kuat adalah karena setelah maksud pedang penghancurannya maju ke tingkat ketiga, maksud pedang penghancuran menjadi lebih besar. Kuat jumlahnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka memahami metode ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Bagaimanapun, prasyarat untuk membentuk jurus sekuat itu adalah jumlah misteri telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini adalah metode serangan unik Lin Chen berpikir dalam benaknya. Lin Chen tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Alasan mengapa dia bisa memahami pedang kehancuran adalah karena dia melihat pria paruh baya berjubah kuning melakukan tembok bumi. Memadatkan niat pedang penghancur untuk membentuk pedang penghancur hanyalah penggunaan sederhana dari maksud pedang penghancuran. Ada cara yang lebih masuk akal untuk menggunakannya. Jika aku menggunakan metode ini, maka aku pasti akan mampu menciptakan jurus yang lebih kuat lagi. Daripada niat pedang penghancur. Lin Chen memutuskan bahwa di masa depan dia tidak hanya harus memahami misteri, tetapi juga menghabiskan waktu untuk menggunakan misteri. Lagi pula, semakin tepat penggunaan misteri, semakin banyak misteri yang bisa dia gunakan. Semakin besar kekuatan yang akan dia keluarkan, yang akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatannya. Ceritanya panjang, tapi baru beberapa saat berlalu. Lin Chen memegang pedang Cixia di tangan kanannya, dengan sejumlah besar pedang berputar di sekujur tubuhnya. Niat pedang kehancuran sepertinya menyeret Lin Chen melayang di udara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xia Feng dan pria paruh baya berjubah kuning tanpa mengubah ekspresinya. Melihat Lin Chen melihat ke atas, pria paruh baya berjubah kuning gemetar di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang prajurit di puncak alam Dao sejati akan mencapai tingkat kekuatan yang begitu menakutkan. Pria paruh baya berjubah kuning masih takut dengan pedang penghancur Lin Chen sekarang, dan sudah lama berhenti bertarung dengan Lin Chen berencana untuk turun. Pemuda ini, yang hanya berada di puncak alam Dao sejati, telah memahami niat pedang penghancur yang begitu mengerikan, penjahat. Sekarang pria paruh baya berjubah kuning telah menyadari bahwa di antara kelompok Xia Feng, yang terkuat adalah bukan Xia Feng, tapi Lin Chen. Memikirkan serangan pedang Lin Chen barusan, pria paruh baya berjubah kuning tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan keluar untuk menyelinap menyerang dua orang dan satu binatang ini. Tapi disinilah pria paruh baya berjubah kuning tidak berdaya. Tanpa pengalaman nyata, siapa yang mengira bahwa Lin Chen, seorang pejuang di puncak alam Dao sejati, akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sebelumnya, dia hanya melihat kultivasi Lin Chen berada di puncak alam Dao sejati. Xia Feng baru berada di tahap awal alam Baoyuan. Dia percaya diri dalam berurusan dengan Lin Chen dan Xia Feng. Baru kemudian dia keluar. Namun, dia dihadang oleh Xia Feng segera setelah dia bergerak. Setelah itu, Lin Chen bahkan lebih agresif. Pedang itu melukainya. Kalian berdua, aku melakukan kesalahan sebelumnya. Kuharap kalian bisa memaafkanku. Sekarang aku telah disakiti olehmu. Bagaimana kalau? Mari kita akhiri saja masalah ini.
Pria parubaya berjubah kuning berkata dengan suara rendah. Dengan keringat dingin di dahinya. Hampir mustahil untuk menang melawannya. Sekarang dia hanya bisa meminta Lin Chen dan Xia Feng untuk melepaskannya. Xia Feng mencibir dan berkata, jika kami bukan lawanmu, maukah kamu melepaskan kami? Pria parubaya berjubah kuning menjadi pucat dalam sekejap. Xia Feng benar. Jika Lin Chen dan Xia Feng bukan lawannya, saya khawatir tidak peduli bagaimana mereka memohon belas kasihan, pria parubaya berjubah kuning tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, dia melakukan serangan diam-diam pada Lin Chen dan Xia Feng. Untuk membunuh orang dan merebut harta karun itu, Lin Chen dan Xia Feng tidak berdaya. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan harta karun itu. Lin Chen tidak berbicara, tapi ekspresinya sedikit dingin. Dia tidak haus darah, tapi itu tidak berarti dia bisa diintimidasi. Pria parubaya berjubah kuning telah memukul kepala mereka, jadi Lin Chen tidak punya alasan untuk melepaskannya. Sebagai manusia, jangan terlalu kejam. Tingkat ketakutan yang ekstrim adalah pukulan yang menyedihkan. Melihat Lin Chen dan Xia Feng tidak berniat melepaskannya, pria parubaya berjubah kuning tidak lagi melihat. Pucat, tapi berubah sedikit ganas. Mendengar kata-kata pria parubaya berjubah kuning, Xia Feng tidak bisa menahan senyum dingin. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini, sebaliknya, pria parubaya berjubah kuninglah yang menyerang lebih dulu, dan mereka hanya melawan dengan sekuat tenaga. Tapi Xia Feng tidak berniat untuk berbicara omong kosong lagi, dia mengangkat tangan kanannya dan mengangkat setengah pedang berharganya dan hendak menebasnya, tapi pada saat ini. Fiuh! Pria parubaya berjubah kuning tidak jauh dari sana tiba-tiba melintas dan lari ke kejauhan dengan kecepatan tinggi, kecepatannya begitu cepat bahkan menimbulkan sejumlah besar debu, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap mata. Ini sangat cepat. Mata Lin Chen menyipit. Bahkan jika Lin Chen mencoba yang terbaik untuk mengejar kecepatan pria parubaya berjubah kuning, Lin Chen mungkin tidak bisa mengejar. Lin Chen tidak bisa mengejar, dan Xia Feng juga tidak bisa mengejar. Sialan. Xia Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit jelek. Dengarkan aku, kalian berdua. Cepat atau lambat, jubah kuningku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Raungan pria parubaya berjubah kuning datang dari jauh dan menyebar ke langit. Jelas sekali, pria parubaya ini pria berjubah kuning adalah itu jubah kuning. Lin Chen dan Xia Feng mengerutkan kening. Ho ho. Pada saat ini, beruang kecil di bahu Lin Chen tiba-tiba meraung. Ia melompat turun dan melompat ke tanah. Tubuhnya dengan cepat mengembang, mencapai ketinggian 25 kaki dalam sekejap mata. Segera setelah itu, si kecil menendang kakinya, dan tubuhnya yang agung dan besar segera berubah menjadi cahaya abu-abu, dan bergegas menuju pria parubaya berjubah kuning dalam sekejap mata. Si kecil sangat cepat. Ketika dia berlari, bahkan ruangnya bergetar sedikit. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada pria parubaya berjubah kuning. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul pria parubaya berbaju kuning. Berjubah dan membiarkan pria parubaya berjubah kuning menyusul. Dia terkejut, tetapi sebelum dia bisa terus terkejut, lelaki kecil itu meraihnya dengan cakarnya. Ah! Pria parubaya berjubah kuning teriaknya, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke bumi seperti meteorit. Bab 506. Lin Chen dan Xia Feng menatap dengan takjub pada beruang kecil yang sangat agung dan besar di kejauhan, dan pria parubaya berjubah kuning yang jatuh jauh ke tanah. Orang ini sangat cepat. Setelah sekian lama, Xia Feng menarik napas dan berkata dengan sangat terkejut. Awalnya, kecepatan di mana pria parubaya berjubah kuning tiba-tiba melarikan diri sudah mengejutkan Lin Chen dan Xia Feng, tetapi kecepatan beruang kecil yang kejam itu bahkan lebih mengejutkan. Meskipun pria parubaya berjubah kuning mengambil alih. Langkah pertama, si kecil masih bisa dengan mudah dia menyusul pria parubaya berjubah kuning dan menariknya ke tanah dengan cakarnya. Kekuatan si kecil telah meningkat pesat. Lin Chen juga terlihat aneh. Ketika dia berada di kota peri, dia bangun dari pelatihan dan berdebat dengan Xia Feng. Dia tidak terlalu memperhatikan beruang kecil yang mengamuk itu. Tapi dia tanpa diduga, kekuatan Little Storm Bear meningkat pesat hanya dalam 2 bulan. Bahkan orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan bukanlah tandingan beruang badai kecil. Lin Chen dan Xia Feng saling memandang dan terbang menuju tempat beruang badai kecil itu berada. Sesaat kemudian, keduanya berdiri di udara. Di bawah mereka, ada sebuah lubang besar. Di dalam lubang tersebut, seorang pria parubaya berjubah kuning compang camping tergeletak di tanah tak bergerak.
Pria parubaya berjubah kuning yang bisa berkultivasi ke tahap tengah alam Baoyuan bukanlah orang bodoh. Setelah melihat kekuatan Lin Chen yang kuat, dia mulai bersiap menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Alasan mengapa dia meminta Lin Chen dan Xia Feng untuk melepaskannya adalah karena akan membutuhkan waktu tertentu baginya untuk menggunakan metode rahasia. Metode rahasia ini juga berasal dari misteri bumi. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menciptakan total 3 jurus menggunakan rahasia bumi. Di antaranya, baju besi berlian dan teknik rahasia yang dia gunakan tadi adalah 2 di antaranya. Baju besi berlian terutama untuk pertahanan, dan ini teknik rahasia digunakan untuk melarikan diri ketika dia dikalahkan. Di masa lalu, dia menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Setelah beberapa pengejaran, bahkan mereka yang kuat di tahap akhir alam Baoyuan hanya bisa menatap kosong ketika mereka melihat kecepatannya, tidak mampu mengejar sama sekali. Ada juga serangan utama, tapi sayangnya dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia ditekan oleh Lin Chen dan Xia Feng dari awal sampai akhir. Setelah menggunakan metode rahasia kecepatan untuk melarikan diri, saya pikir saya bisa melarikan diri kali ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa beruang kecil yang mengamuk itu tiba-tiba bergegas, menyusulnya hampir seketika, dan menembaknya jatuh dari langit, menunggu baginya untuk bereaksi akhirnya, apa yang menunggu adalah cakar tajam dari beruang kecil kekar itu. Ho ho! Beruang kecil kekar itu meraung, mengangkat salah satu kakinya yang besar, dan menginjaknya. Pada saat ini, baju besi berlian pada pria parubaya berjubah kuning berada di ambang kehancuran. Setelah Little Storm Bear memperoleh manual pelatihan kuat klan iblis kuno, dia menjadi semakin mahir dalam cara dewa binatang. Kekuatan tendangannya bisa dibayangkan. Ah, pria parubaya berjubah kuning itu berteriak putus asa, dan diinjak sampai mati oleh beruang kecil yang kejam di tempat. Generasi orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dibunuh oleh monster dengan cara ini. Lin Chen melirik pria parubaya berjubah kuning yang telah berubah menjadi genangan daging di tanah, hatinya bergerak, dan kekuatan jiwanya segera membungkus pria parubaya berjubah kuning itu dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Pria parubaya berjubah kuning ini telah membunuh orang dan merampas harta karun di daerah ini selama beberapa hari, membunuh beberapa orang. Tentu saja, semua harta karun orang-orang ini ada di cincin penyimpanan pria parubaya berjubah kuning. Lin Chen akan mengumpulkan semua barang di ring penyimpanan. Setelah mengeluarkannya, setumpuk barang muncul di depan 2 orang dan binatang itu. Lin Chen membagi tumpukan barang menjadi 2 bagian, satu bagian adalah harta umum, dan bagian lainnya adalah harta yang lebih berharga. Di tumpukan harta karun pertama, ada hampir 200 batu yuan tingkat rendah, lusinan senjata asli terbaik, dan lusinan botol berbagai ramuan. Yang mengejutkan Lin Chen adalah di antara mereka ada pria parubaya berjubah kuning yang sedang mengamalkan rahasia bumi. Catatan budidaya menjelaskan misteri bumi dengan sangat indah. Terlihat jelas bahwa pria parubaya berjubah kuning ini telah lama memahami misteri bumi, jika tidak, dia tidak akan pernah mampu memahami misteri bumi sedemikian rupa. Tumpukan harta karun kedua lebih berharga. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah pesawat sepanjang 10 kaki, pesawat ini melayang di udara, memberikan perasaan yang sangat indah kepada orang-orang. Pesawat kelas rendah. Ketika dia berada di kota peri, Lin Chen melihat pengenalan pesawat. Secara keseluruhan, pesawat sangat membantu Lin Chen. Jika dia tidak memiliki cukup batu spiritual pada saat itu, Lin Chen pasti akan melakukannya. Beli satu yang mengejutkannya adalah pria parubaya berjubah kuning itu juga memiliki pesawat kelas rendah, namun dia tidak tahu apakah dia membeli pesawat itu sendiri atau mendapatkannya dari membunuh orang dan merampas harta karun. Selain pesawat kelas rendah, ada 2 objek lainnya. Salah satu objeknya adalah pedang harta karun setengah langkah dengan 16 formasi tersusun di atasnya, lebih banyak dari formasi di tangan Xia Feng, semakin banyak formasi, semakin besar kekuatan amplitudonya. Potongan terakhir adalah daun yang sangat hijau, tetapi aura dan vitalitas pada daun hijau ini sangat kaya. Segera setelah Lin Chen mengeluarkannya, aura dan vitalitas dunia sekitarnya menjadi lebih kaya. Lin Chen dan Xia Feng sama-sama berpartisipasi dalam pelelangan kota peri dan telah melihat barang-barang yang dilelang di pelelangan, dan daun hijau ini adalah 7 daun misterius yang ingin didapatkan oleh sebagian besar ahli alam Baoyuan yang berpartisipasi dalam pelelangan. Sebenarnya ada daun Kixuan. Setelah menghitung barang-barang ini, Lin Chen dan Xia Feng tampak sedikit terkejut. Tidak mungkin bagi orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan untuk mendapatkan begitu banyak harta sekaligus. Ada 3 harta penting di cincin penyimpanan pria parubaya berjubah kuning. Saya khawatir semuanya diperoleh dengan membunuh orang dan merampok harta karun.
Tidak heran ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan yang belum pergi setelah pameran kota peri. Hadiah dari memburu harta karun seperti ini kepada orang lain terlalu kaya, kata Xia Feng. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Alasan mengapa banyak orang kuat di alam Baoyuan tidak pergi setelah peristiwa kota peri adalah karena mereka ingin membunuh orang dan merebut harta karun di daerah ini dan merampok harta di tangan orang lain. Namun hal ini juga sangat berbahaya. Jika musuh yang Anda temui terlalu kuat, maka Anda tidak akan memburu orang lain untuk mendapatkan harta karun tersebut, melainkan Anda akan diburu oleh orang lain. Misalnya, pria paruh baya berjubah kuning awalnya ingin memburu Lin Chen dan Xia Feng untuk merebut harta mereka, tetapi keduanya begitu kuat sehingga pria paruh baya berjubah kuning itu mati di tangan Lin Chen dan Xia Feng. Lin Chen mengangguk sedikit dan berkata, lihatlah harta karun ini untuk mencari tahu apa yang Anda butuhkan. Secara logika, pria paruh baya berjubah kuning dibunuh oleh beruang kecil yang kejam, tetapi Lin Chen dan Xia Feng juga berkontribusi. Jadi tidak mungkin memberikan semua harta ini kepada si kecil, apalagi si kecil tidak membutuhkannya. Jika si kecil mendapatkan harta ini, itu sama dengan Lin Chen yang menyamar. Xia Feng tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Dia mengangguk dan matanya tertuju pada 16 formasi yang terukir. Pada pedang harta karun setengah langkah, Lin Chen, jika kamu tidak keberatan, berikan saja aku pedang ini. Lin Chen melambaikan tangannya, dan pedang setengah langkah itu melayang di depan Xia Feng. Keduanya merupakan harta setengah langkah, dan juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Yang membedakan kuat dan lemah adalah formasi pada harta setengah langkah. Semakin banyak formasi yang disusun, semakin kuat kekuatannya dan semakin berharga. Ada 16 formasi yang terukir di atasnya, yang cukup bagus jika ditempatkan di harta karun setengah langkah. Meskipun senjata harta karun setengah langkah ini bagus, Lin Chen tidak bisa menggunakannya, dia menggunakan pedang. Lin Chen, terima kasih. Xia Feng melirik Lin Chen dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia juga membantu ketika berhadapan dengan pria paruh baya berjubah kuning, bagaimanapun juga, Xiao Baoxiong lah yang akhirnya membunuh pria paruh baya berjubah kuning itu. Jubah. Selain itu, Lin Chen jelas mengerahkan kekuatan lebih dari dia. Jika dia sendirian, akan sulit untuk membunuh pria paruh baya berjubah kuning. Bahkan jika Lin Chen mengambil semua harta ini, Xia Feng tidak akan keberatan. Sekarang Lin Chen telah memberinya pedang harta karun setengah langkah, itu dianggap sangat baik baginya. Lin Chen tersenyum tipis, dan setelah mengetahui bahwa Xia Feng tidak memiliki kebutuhan lain, dia segera melambaikan tangannya dan memasukkan semua harta, kecuali pesawat kelas rendah, ke dalam ring penyimpanan. Bagi Xia Feng, yang paling disukainya adalah pedang, sedangkan untuk item lainnya, dia tidak terlalu tertarik, dan tidak sulit baginya untuk mendapatkannya, tidak perlu bertarung dengan Lin Chen. Ini masih wilayah kota peri. Kami baru saja melakukan pertempuran besar. Fluktuasi mendalam dalam misteri sangat kuat dan dapat dengan mudah menarik orang lain. Ayo pergi, kata Xia Feng segera setelah Lin Chen menyimpan barang-barang itu. Orang kuat di alam Baoyuan dapat memahami misteri langit dan bumi. Demikian pula, dia juga sangat peka terhadap fluktuasi misteri. Jika terjadi pertempuran di sini, tidak akan butuh waktu lama bagi banyak orang kuat di alam Baoyuan Realm datang ke sini untuk menyelidiki situasinya. Ketika saatnya tiba, jika Lin Chen dan Xia Feng dihargai oleh banyak orang kuat di alam Yuan, maka tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka mungkin akan jatuh. Naik ke pesawat. Lin Chen mengangguk, melambaikan tangannya, dan batu Yuan tingkat rendah mendarat di lubang cekung dan cembung di pesawat tingkat rendah. Energi penggerak pesawat adalah batu Yuan, selama ada batu Yuan dapat membuat pesawat terus terbang. Tentu saja energi yang dikonsumsi akan berbeda-beda tergantung kecepatan pesawat. Jika pesawat digerakkan ke terbang dengan cepat, maka batu Yuan secara alami akan dikonsumsi. Kecepatannya akan jauh lebih cepat. Namun bagaimanapun juga, pesawat kuno tetap memiliki pengaruh yang besar, terutama bagi Lin Chen. Setelah Lin Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan ke daratan, dia datang ke sini dari wilayah Yan'an. Dia terbang jauh-jauh, yang sangat memakan waktu dan energi. Jika waktu yang dihabiskan dalam perjalanan digunakan untuk berlatih, saya khawatir itu budidaya Lin Chen akan menembus ke alam Baoyuan. Sedangkan untuk pesawat ini, Lin Chen dapat sepenuhnya berlatih di atasnya, dan pada saat yang sama, pesawat juga dapat membawanya dalam perjalanan, sehingga menghemat banyak waktu. Pesawat yang diperoleh Lin Chen memiliki panjang 10 kaki dan berbentuk lonjong, dengan banyak ukiran pola di atasnya. Pola-pola ini tampak seperti bunga yang sedang mekar, tetapi juga membentuk formasi. Justru karena formasi inilah pesawat dapat terbang menggunakan batu Yuan sebagai energinya.
Wosh wosh. Lin Chen, Xia Feng dan Little Storm Bear hendak memasuki pesawat. Tiba-tiba, beberapa suara terdengar di udara. Pada saat yang sama, beberapa aura yang sangat kuat menyelimuti mereka dari segala arah. Hah! Seseorang datang. Lin Chen dan Xia Feng saling memandang. Ho ho. Beruang kecil yang mengamuk itu awalnya berencana untuk mengecilkan tubuhnya, tetapi setelah merasakan aura yang kuat ini, ia mempertahankan tubuh agungnya setinggi 25 kaki dan meraung. Lin Chen tampak sedikit aneh. Mereka baru saja membunuh pria paruh baya berjubah kuning, dan seseorang segera datang. Ini terlalu kebetulan. Faktanya, masuk akal bagi orang-orang ini untuk datang begitu cepat. Anda harus tahu bahwa setelah peristiwa Kota Peri, sebagian besar pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan tetap tinggal, bersiap untuk memburu yang lain, dan Lin Chen, Xia terlalu banyak kebisingan seperti Feng dan Little Storm Bear bertarung melawan pria paruh baya berjubah kuning. Mereka segera bergegas setelah menyadari gerakan tersebut, tentu saja dengan sangat cepat.